Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Noviansyah. Saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan materi tentang kalor, pembahasan 1.1. Pengertian suhu. Suhu adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan. Tubuh kita dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Ketika menyentuh es, otak memberikan informasi rasa dingin. Ketika berada di terik matahari, otak memberikan informasi rasa panas. Kenapa pada suhu lebih tinggi benda menjadi lebih panas? Pada suhu lebih tinggi, atom-atom atau molekul-molekul penyusun benda bergerak lebih kencang. Akibatnya, energi yang dimiliki partikel menjadi lebih tinggi. Ketika kita menyentuh benda tersebut, maka akan terjadi perpindahan energi dan dari partikel benda ke tangan kita. Molekul-molekul ini menumbuk kulit kita lebih kencang sehingga kita merasakan lebih panas. Sebaliknya, pada saat udara dingin, molekul-molekul di udara bergerak lebih lambat. Molekul-molekul di kulit kita justru bergerak lebih cepat. Nama saya Sardin. Di sini saya akan mempresentasikan materi 11.2 tentang skala suhu. 11.2 Skala suhu. Skala Reaumur dilambangkan dengan R. Skala suhu Reaumur ditetapkan sebagai berikut. Suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 0 derajat Celcius. Suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer diterapkan sebagai suhu 80 derajat Celcius. Skala Fahrenheit dilambangkan dengan F. Segala suhu Fahrenheit ditetapkan sebagai berikut. Suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 32 derajat Celcius. Suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 212 Celcius. Skala Celcius dilambangkan dengan C. Skala Celcius ditetapkan sebagai berikut. Suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 0 derajat Celcius. Suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 100 derajat Celcius. Skala Kelvin dilambangkan dengan K. Skala suhu Kelvin ditetapkan sebagai berikut. Suhu ketika partikel-partikel zat di alam semesta tidak bergerak lagi dipilih sebagai titik acuan, bahwa suhu titik acuan bawah ini diambil sebagai 0 derajat mutlak atau 0 Kelvin. Besar kenaikan suhu untuk tiap kenaikan skala Kelvin sama dengan besar kenaikan suhu untuk tiap kenaikan skala Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kalor 11.3, yaitu konversi antar skala suhu. Konversi Celcius dan Fahrenheit. Perhatikan pita kedua dan ketiga pada gambar 11.2. Perhatikan pula suatu suhu yang dinyatakan oleh garis di tengah pita tersebut. Kita gunakan aturan perbandingan matematika yang sederhana berikut. Teman-teman bisa melihat pada gambar rumus untuk menghitung dan gambar alat ukur suhu yang menunjukkan skala Celcius dan Fahrenheit secara bersamaan. Masih di 11.3 konversi antar skala suhu, konversi Reaumur dan Fahrenheit. Perhatikan pita pertama dan ketiga pada gambar 11.3. Perhatikan pula suatu suhu yang dinyatakan oleh garis di tengah pita tersebut. Kita gunakan aturan perbandingan matematika yang sederhana berikut. Beserta rumusnya, konversi Celcius dan Kelvin. Perhatikan pita kedua dan keempat pada gambar 11.3. Perhatikan pula suatu suhu yang dinyatakan oleh garis di tengah pita. Kita gunakan aturan perbandingan matematika yang sederhana berikut. Beserta rumus. Masih dalam pembahasan 11.3 konversi antar skala suhu. Konversi antara skala Celcius dan Reaumur.
Lihat dua pita yang sebelah atas pada gambar 11.3. Perhatikan batas kiri dan kanan pita sebagai titik acuan bawah dan titik acuan atas. Perhatikan pula suatu suhu yang dinyatakan oleh garis di tengah pita. Ini adalah suhu benda yang sama, namun nilainya berbeda karena ketika diungkapkan dalam skala berbeda. Jika diungkapkan dalam skala Reaumur, nilainya TR. Jika diungkapkan dalam skala Celsius, nilainya TC. Dan seterusnya. Kita dapat menggunakan perbandingan matematika yang sederhana berikut. Berikut adalah rumusnya, dan di sini ada contoh gambar ilustrasi untuk memudahkan konversi suhu dalam berbagai skala. Teman-teman bisa memperhatikan gambarnya agar nanti dapat bertanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad. Saya ingin menjelaskan tentang alat ukur suhu. Alat ukur suhu. Alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Termometer memiliki berbagai macam jenis seperti gambar di samping. Kiri atas termometer untuk mengukur suhu tubuh, jangkauan suhu 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Kanan atas termometer laboratorium, jangkauan suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat. Kiri bawah termometer untuk mengukur suhu tungku, jangkauan hingga 600 derajat Fahrenheit. Kanan bawah termogum untuk mengukur suhu tubuh tanpa sentuhan langsung ke tubuh dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Nama saya Wahyu Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan warna suhu. Warna suhu menampilkan penampakan visual cahaya. Konsep warna suhu memiliki peran penting dalam bidang fotografi, pencahayaan, videografi, penerbitan, manufaktur, astrofisika, dan sejumlah bidang lain yang berkaitan dengan warna. Jika benda dipanaskan, maka warnanya akan berubah, seperti gambar di samping. Pada suhu rendah, warnanya merah, dan pada suhu tinggi, warnanya berubah menjadi biru. Kaitan antara warna dan suhu benda inilah yang melahirkan konsep warna suhu. Gambar di samping memperlihatkan suhu dan warna yang dihasilkan benda hitam ketika berada pada suhu tersebut. Nama saya Ferry Afandi, saya akan menjelaskan tentang suhu dan pertumbuhan bakteri. Bakteri bisa tumbuh pada makanan yang disimpan. Laju pertumbuhan bakteri tergantung pada suhu penyimpanan makanan tersebut. Perkembangan tercepat bakteri berlangsung pada suhu 37 derajat Celcius. Suhu antara 5 derajat sampai 65 derajat Celcius disebut daerah berbahaya karena memungkinkan bakteri untuk tumbuh. Pada suhu sekitar 30 derajat Celcius, bakteri berkembang sangat cepat. Seperti contohnya di gambar 11.8 ini. Dengan jumlah awal sekitar 100 bakteri, maka jumlah bakteri menjadi sekitar 6.000 setelah 2 jam dan menjadi sekitar 3 juta dalam waktu 5 jam. Jadi kesimpulannya, kalian harus berhati-hati ketika menyimpan makanan. Hindari penyimpanan pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Agar bakteri tidak bertumbuh, maka kulkas harus diset pada suhu di bawah 5 derajat Celcius. Saya Aditya Banisro, saya di sini akan menjelaskan efek kalor pada benda. 11.7 efek kalor pada benda. Peristiwa 11.1. Misalkan kita menyentuhkan dua benda di mana satu benda memiliki suhu tinggi dan benda lainnya memiliki suhu rendah. Itu ada di gambar 11.9. Jika ditunggu cukup lama, maka akan kita amati. A. Benda yang bersuhu rendah akan mengalami kenaikan suhu. B. Benda yang bersuhu tinggi akan mengalami penurunan suhu.
Pada peristiwa 11.2, jika kita tempatkan air dingin di atas kompor yang menyala, maka suhu air lama-kelamaan akan naik dan pada akhirnya mendidih pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Agung Sailendra akan menjelaskan tentang materi 11.8 Satuan Energi Kalor. Satuan energi kalor. Para ahli telah sepakat bahwa satuan energi kalor adalah kalori atau kal. 1 kalori sama dengan energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air murni menjadi 1 derajat Celcius. 1 kalor sama dengan 4,184 joule. Percobaan joule dapat dijelaskan sebagai berikut. Air murni dimasukkan dalam tangki yang berisi baling-baling. Tangki tersebut tersekat dengan baik sehingga tidak ada kalor yang dapat masuk atau keluar. Baling-baling dihubungkan dengan beban melalui katrol. Beban yang bermassa M dilepas dari keadaan diam. Setelah turun sejauh H, laju beban diukur. Kalau beban bermassa M yang jatuh tidak memutar baling-baling, maka energi kinetik beban akan turun sejauh H, sama dengan pengurangan energi potensial beban. Contohnya, air dalam botol mineral sebanyak 660 ml memiliki suhu 20 derajat Celcius. Air tersebut dimasukkan dalam kulkas sehingga beberapa jam berselang suhunya turun menjadi 5 derajat Celcius. Berapa joule kalor yang dilepas air? Jawabannya, pertama, hitung massa air. Karena massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter, maka massa 660 ml air sama dengan 660 ml kali 1 gram per mililiter sama dengan 660 gram per mililiter. Penurunan suhu air sama dengan delta T sama dengan 27 dikurang 5 sama dengan 22 derajat Celcius. Kalor yang dilepas air sama dengan 660 kali 22 sama dengan 14.520. Kalori sama dengan 14,52 kcal. Perkenalkan, saya Fajar Agung Nugroho. Saya akan menjelaskan beberapa fenomena yang diakibatkan kalor. Ketika benda menyerap kalor, maka getaran atom dalam benda tersebut akan meningkat. Getaran makin kencang jika kalor yang diserap makin besar. Kalor dapat mengubah suhu benda. Ketika suatu benda menyerap kalor, maka suhu benda akan meningkat. Meningkatnya suhu disebabkan getaran atom benda makin kencang. Masukkan air dingin dalam panci, lalu letakkan kompor yang menyala. Maka lama-kelamaan suhu air dalam panci akan meningkat. Makin lama dilakukan pemanasan, maka makin tinggi suhu air dalam panci. Kalor dapat mengubah wujud zat. Zat dapat berada dalam wujud padat, cair, dan gas. Pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, air berada dalam wujud padat atau es. Antara 0 derajat sampai 100 derajat Celcius berada dalam wujud cair, kita sebut air. Dan di atas 100 derajat berada dalam wujud gas atau uap air. Es yang memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius akan mengalami kenaikan suhu jika menyerap kalor. Ketika kalor diberikan terus, maka suhunya terus naik hingga mencapai 0 derajat Celcius. Ketika kalor diberikan pada es yang bersuhu 0 derajat Celcius, maka tidak terjadi penambahan suhu. Yang terjadi adalah perubahan es menjadi air, namun semuanya berada pada suhu 0 derajat Celcius. Es yang bersuhu 0 derajat Celcius berubah menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius.